Ibu Sri, yaitu Dr. Insinyur Sri Armita Abutani MS. Jabatan ini sudah fungsionalnya sudah 4C dari Universitas Jambi, yaitu FW, Ketua FW Kajang Lako Jambi. Pudak ya Pak ya, Bu ya, Pudak. Kajang Lako. Kajang, betul ya, Pudak Kajang Lako ya, Kajang Lako Jambi. Nah ini beliau lahir 11 Maret 1963. Jadi masih tergolong muda ini ya, masih tergolong muda. Saya sangat bangga pada sore hari ini, muda-muda sekali dan sungguh-sungguh luar biasa. Kami persilakan Ibu Sri dengan judul peranan Camp Pudak dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pada masa pandemi atau COVID-19. Nah, saya ketahui kalau Ibu ini jagonya atau pakarnya sapi potong, khususnya sapi untuk korban. Jadi kami persilakan Ibu Sri 20 menit untuk presentasi. Silakan Ibu Sri. Ya. Saya share. Terima kasih kepada Ketua FI dan rekan-rekan sekalian ya. Kita hanya berbagi pengalaman yang mungkin dapat dilihat dari hasil perjalanan camp di Jambi ya dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat pada masa pandemi. Next. Kita bercerita dari awal dulu bahwa dulu kita disyaratkan untuk bisa membukakan kawasan ekonomi masyarakat itu. Ketua FF tahu kita harus membangun dari lahan yang benar-benar marginal ya, jadi tidak produktif sama sekali. Halo Pak Sauki, bisa suara itu kan dimutkan untuk semua peserta supaya nggak ganggu. Oke. Supaya nggak ganggu Ibu Sri ya, silakan. Next, ya ini bisa dilihat dari kawasannya itu, ya kita sama-sama berjuang bagaimana lahan yang tidak produktif tadi menjadi produktif, menjadi suatu kawasan ekonomi masyarakat yang mempunyai nilai ekonomi. Next. Pak Soki. Pak Soki lanjut. Lanjut. Hah, hilang saya. Pak Sauki, halo. Halo Pak Sauki. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Pak, PowerPoint-nya ya. Lanjut. Ya, jadi kita tata lahan sedemikian rupa. Kita. Halo. Nggak kelihatan? Sudah. Pak. Nggak apa-apa, itu udah Bapak, udah empat nggak apa-apa. Ya, kita halo. Lanjut ya. Jangan dulu Pak. Cepetan. Tunggu Pak. Bapak ulang. Pak Sauki, ulang dari yang ketiga. PowerPoint ketiga, Pak. Ya. Pak Sauki. Pak Sauki. Halo Pak Sauki. Pak Sauki itu kecepatan, Pak. Sudah PowerPoint keberapa? Ulang keempat atau ketiga, Pak, PowerPoint-nya, Pak? Lagi, Pak. Cepat. Mundur lagi, Pak. Iya. Belakang lagi. Nah, lanjut, kelihatan tuh. Ya, sudah. Next, Pak. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut 1. Oke. Nah, lanjut lagi. 1. Nah, sampai kita menjadikan satu kawasan yang seperti kita lihat yang sebelumnya. Dan ini kita mencoba menanam dengan berbagai tanaman seperti ini. Ya. Oke, terus. Sip. Terus Pak. Maju Pak. Terus, ya. Nah, terus Pak. Oke. Ya. Dengan infrastruktur yang kita bangun, itu ada saung. Kasihan Pak, kenapa gerak sendiri? Nah, ini dia. Ini. Nah, ada saung, ada kandang sapi, rumah campur tiram, rumah kompos, kemudian di situ ada ini kantor, kemudian ada rumah jaga ini yang kenang-kenangan waktu kita membangun pertama. Silakan Pak, lanjut. Pak, tetapi kita ini termasuk daerah yang marginal yang selalu mengalami banjir 1 kali setahun ya. Jadi cukup ini, tapi walaupun kondisi kami seperti ini, tapi camp kami tetap eksis. Lanjut, Pak. Pak. Halo Pak Sauki. Ya. Terus
terus, Pak. Ya, ini Kempudak saat ini. Iya, iya, lanjut Pak. Iya. Lanjut, Pak. Klik, Pak. Ya. Untuk meningkatkan nilai ekonomi dari kawasan kita bangun, ya, saya berangsur-angsur untuk bisa melakukan satu kegiatan, ya, melakukan integrasi antara integrated farming system, ya. Jadi sini ada ikon saya itu adalah sapi Balikupang, ya. Jadi ini yang membantu bagaimana petani bisa mendapatkan pendapatan selain hasil-hasil yang lain. Bisa dilihat di sini pada saat ini kita sudah menghasilkan kompos biorin yang selalu kita sedang lakukan yang hasilnya nanti bisa kita lihat ini dan kita aplikasikan. Kemudian ada lele. Lele ini juga tersangkut dengan sapinya karena itu sebelum dilakukan penyebaran bibit, itu kotoran sapinya kita rendam kita masukkan ke dalam kolam dalam rangka untuk mendapatkan zooplankton. Nah, ini airnya kita tidak buang tapi kita siram ke tanaman kembali dan hasilnya cukup lumayan bagus. Next. Silakan, Pak. Halo Pak Soki. Jalan, Pak. Seperti ya. Sudah jalan. Sudah, Pak, ya. Udah, Pak. Di dalam seperti ini kita juga melakukan integrasi antara mahasiswa dan petani. Jadi di sini saya saat ini sedang menyelamatkan 12 orang mahasiswa yang saya besarkan di camp, ya, di camp ini untuk bisa menjadi sarjana. Ini adalah yang sebelah kiri mahasiswa dan yang perempuannya adalah mahasiswa yang melakukan penelitian dari hulu sampai ke hilir, ya, supaya nanti hasilnya dapat diberikan kepada petani. Kemudian kita bersatu padu antara mahasiswa dan petani. Yang di sebelahnya adalah petani yang sangat potensial, yang ini adalah ahli dalam beternak sapi potong. Silakan, Pak. Nah, ini manfaat yang saat ini kita lakukan, ya. Pada ini mahasiswa yang saya bantu ini adalah mahasiswa yang berdampak COVID, ya, yang orang tuanya mempunyai ekonominya terdampak dengan adanya COVID ini, maka kita bantu. Dan ya, mudah-mudahan ya dengan ridho Allah semuanya mereka ini bisa selamat pada semester ini untuk menjadi sarjana. Jadi kita mengajarkan bagaimana membuat kompos yang baik, kemudian bagaimana membuat biourin, kemudian kita aplikasikan ke tanaman sawah, jagung, dan bahkan ada sekarang itu yang kita kembangkan adalah labu madu. Dan di situ saya untuk jagung kita aplikasikan, itu saya meneliti tentang emisi gas rumah kacanya. Ini ada kita sedang meneliti supaya kita mendapatkan benar-benar pertanian yang tidak tergantung kepada pabrikan. Nah, ini camp saya juga pada beberapa waktu yang lalu sebelum COVID juga itu adalah tempat pembelajaran praktikum mahasiswa khusus untuk sapi potong, ya. Dan kemudian ini mereka belajar semua dan setiap saya melakukan ini selalu saya berikan baju kebesaran untuk bisa mereka berbangga dengan apa yang sudah dilakukan. Ini pada saat akan mengantarkan sapi ke pelanggan. Silakan, Pak. Nah, selain itu kegiatan kita lakukan juga adalah bagaimana kita membina ibu-ibu. Di sini kita membina dan saya berusaha juga untuk supaya camp ini hidup adalah ini mencari beberapa kegiatan ya ini menggait dana dari universitas maupun dari Dikti. Nah, ini kita memberikan cara bagaimana kita mengolah susu sapi dengan mencampurkan dengan jamur tiram dan dengan rasa berbagai buah. Dan kita ajarkan kepada ibu-ibu untuk bisa nanti dijadikan sebagai bahan untuk bisa mereka berusaha. Nah, ini adalah kegiatan yang kita lakukan untuk petani dengan saya cara menggait dana dari Dikti, PKM Dikti, ya. Di sini kita menyumbangkan satu buah kultivator untuk bisa berusaha dalam melakukan usaha tanaman pangan mereka karena biaya tenaga kerja itu cukup mahal. Oleh dana Pertamina kemarin kita bisa membelikan satu buah hand traktor. Nah, ini sapi yang kita pelihara.
ada 27 ekor sapi yang kita pelihara di camp tahun ini, yang kita khususkan untuk potong ini kita terjual habis ini ya, karena ternyata pelangganannya untuk kita sudah cukup banyak. Bahkan saya bisa membantu petani-petani ikan di sekitarnya ya, yang tidak terjual. Ini yang membuat saya sangat berbangga dengan petani yang saya bina. Ketika mereka mengalami banjir begini, saya selalu memberikan semangat dan ternyata mereka sangat enjoy ya dengan ini keadaan alam yang seperti ini, untuk tidak membuat mereka putus asa. Kita lihat dengan kondisi begini mereka berakal, mereka menggunakan sampan segala macam untuk memberikan pakan sapinya, terutama rumput. Ini mereka berikan dalam jumlah yang sangat-sangat berlebih, walaupun kondisi sangat tidak memungkinkan. Nah, ini kegiatan kita lakukan. Bagaimana juga saya mengekspos kepada pembeli-pembeli, ketika sapi saya sudah habis, saya harus membantu petani yang di sekitarnya. Saya katakan bahwa ketika pandemi seperti ini, banyak sapi dari petani itu yang tidak terjual, yang mereka sudah pelihara 1 tahun yang lamanya ya. Dan melihara sapi ini bukan enak ya, cukup berat. Dan ini kita bantu, dan saya bisa membantu menjualkan sebanyak 15 ekor sapi yang dipelihara oleh petani di sekitar camp. Jadi ada sekitar 40 ekor kemarin yang terjual oleh saya. Silakan, Pak Soki. Nah, ini tanaman baru yang saya buat, yang saya sudah uji cobakan dengan menggunakan kotoran sapi, kemudian air ikan, kemudian biourin. Nah, ini adalah labu madu yang sebentar lagi panen, yang akan saya cari pasarnya. Nah, itu sapi yang kita keluarkan benar-benar cukup bagus pada saat waktu mau dikeluarkan, dengan pemeliharaan hanya 3,5 bulan. Nah, beberapa kegiatan kita lakukan, kita pernah ini dengan Bapak Bupati, kemudian kalau misalnya panen datang ke tempat mengambil sendiri, kemudian ada juga ini kita mengekspos kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan untuk bisa menjadi pembeli sapi kita. Dan di bawah kita acara dengan Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Dan di samping itu, kita dari Kempuda ini juga memberi bantuan kepada peternak UMKM sebanyak 9 UMKM yang didanai oleh PK Pertamina, diberi bantuan untuk melakukan usahanya, terutama ini ada yang ikan, kemudian ada yang lain-lainnya. Ini adalah mahasiswa, jadi dimanapun saja saya ini membimbing mahasiswa itu dari ini di bawah pohon labu, sangat dingin di situ ya. Saya membimbing mahasiswa baik di saung, baik pun di lapangan, supaya mereka tahu bagaimana kondisi di lapangan itu seperti apa. Silakan, Pak. Nah, ini sepertinya ada yang kurang gambarnya, Bu ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini sapi-sapi yang kita jual yang cukup bersahabat dengan kita pada saat mereka mau dijual. Terima kasih, Bu Muria. Terima kasih. Ini kurang 3 menit, Bu Sri. Jadi terima kasih Bu Sri, sungguh luar biasa ya, menarik sekali. Begitu banyaknya membantu masyarakat sekitar di masa pandemi ini suatu kita boleh acungkan jempol kepada Ibu Sri, di mana sudah membina lebih kurang 25 petani dan 40 ekor sapi untuk dijual pada Hari Raya Idul Adha. Kita kalikan 1 ekor berapa, kali 40. Dan saya yang tertarik itu, Bu Sri, Ibu sudah bisa membantu warga sekitar. Artinya bukan hanya masyarakat camp atau anggota camp, tetapi masyarakat di sekitar camp. Ini yang perlu kita peduli. Nah, demikian tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Bapak Ibu mulai dari air ke listrik, penerangan.